Jangan tertipu dengan perasaan, saudaraku ya. Maksud saya begini, saudaraku ya. Perasaan itu atau istilahnya mood gitu ya. Mood atau perasaan itu bisa naik turun gitu ya. Ya, kadang-kadang kita merasa dicintai Tuhan. Kadang-kadang kita merasa tidak dicintai Tuhan. Itu karena saya lihat banyak faktor ya. Biasanya ketika kita ya dalam keadaan lemah, dalam keadaan down, dalam keadaan mungkin sedang tidak baik ya saudaraku ya. Dan kita merasa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Tapi kalau keadaan kita baik-baik saja, bahkan tambah lama kayaknya tambah makmur ya, usahanya tambah maju, keuangannya tambah baik, kesehatannya tambah baik, keluarganya tambah baik. Waduh, ini Tuhan mencintai saya ini. Tapi ketika ada masalah dalam hidupnya, masalah dalam keuangannya, dalam kesehatannya, masalah di dalam keluarganya, waduh, Tuhan ini tidak mencintai saya ini. Ini mungkin apalagi nih, Tuhan ini mau lagi menghukum saya ini karena dosa-dosa saya. Atau mungkin kayaknya saya sudah bertobat, sudah berubah, tapi ini dosa masa lalu ini. Waduh, kayaknya ini sehingga aku ngalami begini. Puji Tuhan, di dalam kitab Mazmur ya, ada pujian itu dibuat lagu ya, luar biasa ya. Sejauh kau buang dosaku itu loh. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosa. Dosa sampai dibuang, kayak sampah itu dibuang. Saya kerjaannya tiap hari buang sampah, saudara. Di depot itu bagian buang sampah saya, saudara. Wah, saya kumpulin, saya buang kalau pas lagi di Mojokerto. Tiada kau ingat lagi pelanggar, kesalahan atau pelanggaran. Oh, sampah itu kalau dibuang itu ada tempat pembuangan sudah. Ya, saudara kalau di rumah itu sampah-sampah dibuangi, rumah jadi bersih. Demikian juga hidup kita, dosa itu dibuang sama Tuhan. Ya, tiada kau ingat lagi. Ya, Tuhan tidak pernah nginget-nginget dosa kita. Tapi kita yang sering mengingat-ingat dosa kita, seiling aku. Loh, Tuhan sudah lupa, kita masih ingat-ingat ya. Kadang-kadang ini tidak masuk akal, Tuhan kok begitu baik ya. Aku seperti ini kok. Nah, makanya saudaraku, kalau Tuhan itu manusia, ya Anda dipites semua saudara ya, dipijet, diinjek, wah ini nakal minta ampun, dikebuki saudara. Enggak. Dia itu Bapak yang sayang dengan anaknya. Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda mengerti ini, tolong diambilkan ya bisa ya. Kalau Anda mengerti ini saudaraku, wah luar biasa ya, hidup Anda itu penuh dengan sukacita. Amin. Selalu merasa ya ini saudaraku ya, makanya perasaan itu repot ya. Merasa lagi disayang lagi, tapi inilah iman itu saudara. Saudara tidak perlu main perasaan, percaya saja. Tuhan Yesus baik, amin. Sangat baik. Amat sangat baik. Bukan sangat saja, amat sangat baik. Luar biasa buat hidup saudara. Ya, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Lupa, kan kenaan yang nakal, yang belendes yang main-main gitu ya. Enak banget kok disayangi Tuhan. Mas Heru gimana? Kalau ngomong ini coba lihat Ibrani 12. Saya ngalir dulu ya. Ibrani 12. Ibrani 12, lihat itu. Ayat yang ketiga mulai. Ini kalau ada anak Tuhan yang dablek, anak Tuhan yang masih nakal, anak Tuhan yang enggak usah merasa ditinggalkan Tuhan, enggak usah merasa kok enggak disayang Tuhan. Lihat aja ayat ini. Ingatlah selalu akan Dia. Dia ini Tuhan Yesus yang dimaksud. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Ya, dari orang-orang Farisi, ahli Taurat yang saat itu ya mau menyalibkan Dia. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi dalam penderitaan Anda, dalam kehidupan Anda di dunia, Anda jangan lemah, jangan putus asa. Yang perlu kita lakukan adalah mengingat Tuhan Yesus. Yesus waktu di dunia pun ngalami tantangan. Ngalami, saudara nanti kalau saudara baca senantiasa penderitaan Kristus di kayu salib ya. Waduh, saudara itu luar biasa. Saudara coba kapan-kapan nanti kalau Paskah ya, ini kan ntar lagi Paskah, nanti saya bacakan mendetil.
Yesus itu dipukul mukanya loh, ditampar. Oh saudara, jangan dipikir cuman itu diludahin, dipukul, dicaci maki. Loh, ya apa? Yesus. Makanya dia bukan cuma ngomong, kalau kamu tampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Dia ngalami. Loh, ditampar, saudara. Diludahi, dikasih mahkota duri, dihina. Terus ya dicambuk gitu, sudah jelas ya. Ditendangin, malah dikebukin kayak maling gitu, saudara. Wah, itu penderitaan luar biasa. Kamu jangan lemah, jangan putus asa kalau ngalami ya tantangan dalam hidupmu. Yesus ingat selalu akan dia tekun menanggung ya semua penderitaan itu. Dia dikatakan dalam Alkitab seperti domba yang keluh itu bisu, tidak bicara apa-apa, dibawa ke tempat pembantaian. Diem aja domba itu. Saya lihat ayam, saudaraku, kalau mau disembelih, kuek, kuek, kuek. Kalau domba, diem aja. Domba itu diem aja mau disembelih. Seperti itu Yesus. Ya, makanya ditanya, kamu ini apakah anak Allah? Tanya, diem aja. Percuma, mau ngomong pun sudah ngerti ya, tetap tidak percaya. Yesus tahu gitu. Makanya jangan khawatir, jangan lemah, jangan putus asa. Ingat akan Yesus. Terus ayat 4. Dalam pergumulan, kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Mencucurkan darah, ya saudara bergumul dengan dosa Anda tidak sampai mencucurkan darah, hanya mencucurkan keringat dan air mata. Aduh Tuhan, pergumulan ini. Tapi Yesus melawan dosa ini, bergumul untuk menghapus dosa, mencurahkan darahnya supaya dosa kita dihapus. 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ada nasihat seperti kepada anak-anak. Apa itu? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan menganggap enteng itu, jangan menyepelekan. Kalau Tuhan sudah mendidik, menegur, ya, mendidik kita, menegur kita, jangan dianggap sepele. Kalau Tuhan sudah bilang jangan, ya jangan gitu loh. Sudah dibilang jangan, kamu terus, ya sudah. Ada peringatan di Amsal, ada jalan yang disangka lurus, ujungnya maut. Hati-hati. Oh ini enak, ini senang. Sudah saya ngomong minggu lalu ya. Hati-hati. Ya, ada sesuatu yang Anda kerjakan itu. Kalau itu suatu dosa, itu akan memperbudak Anda. Yesus ngomong, barang siapa melakukan dosa, dia akan menjadi hamba dosa itu. Apapun itu. Anda sakit hati, mau ngampuni, gak enak, aku gak meso-meso, gak lego aku. Aku gak ngomong kebun binatang, gak lego hatiku. Aku meneng tok ngempet, stres. Oh, Anda keluarkan kebun binatang semua, lega kayaknya. Tapi tanpa disadari Anda sedang diperbudak oleh sakit hati tadi. Anda sedang diperbudak. Apapun yang Anda lakukan itu memperbudak Anda, memperhamba, itu kata Yesus. Makanya ada selanjutnya hamba kebenaran. Ketika Anda melakukan kebenaran, Anda menjadi budak dari kebenaran, tidak apa-apa. Hamba kebenaran. Anda jadi hamba dosa atau hamba kebenaran gitu loh. Makanya kalau Tuhan sudah ngomong jangan, ojo diterusno. Nggih Mas Heru ya, sudah ngerasakan. Puji Tuhan nih. Jadi ada contohnya terus, saudaraku. Ya saudara enggak mau seperti Mas Heru, ya, bleksek. Helm sampai itu diambil darah keluar semua. Kita banyak berpikir, wah game ini sudah nih mati. Ya Mas Heru ya kan sudah, waduh, saya sudah enggak tahu Tuhan, jadilah kehendakmu. Enggak bisa apa lagi. Tapi mujizat, ya walaupun perlu pemulihan kan, pemulihan sedikit. Sudah jangan. Makanya hati-hati, saudara. Nanti kita akan terus belajar mendengar suara Tuhan. Terus belajar maksudnya peka, ngerti ini dari Tuhan atau enggak, tuntunan atau bukan. Ya, oke. Jadi jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tapi kalau sudah diperingatkan, jangan putus asa. Bila kau diperingatkan. Jadi ketika Anda dididik tegur, jangan sakit hati. Jangan putus asa. Aduh, aku diajar Tuhan, Rek. Aku dididik Tuhan, Rek, gitu ya. Ya, Mas Heru kan? Amin. Jangan putus asa. Kok aku tok, liyane enggak ojo ngono. Jangan. Setiap kita masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri, ya, men. Saya nih yang sering dididik sama Tuhan. Wah, saya nih yang dablek, saudaraku ya, dablek.
nakal ya. Tapi Tuhan itu baik, saudaraku. Ya, makanya kalau dididik jangan anggap enteng. Waduh, Tuhan sudah ngingetin. Ya Tuhan ampuni gitu. Ya Tuhan aku mau sadar gitu. Jangan juga putus asa. Aduh, aku kenapa ya? Loh, justru didikan ini menunjukkan rasa sayangnya Tuhan. Ayat 6. Nah, ini ya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Anda anak-anak Allah, amin? Loh, kok lemes terus mau coba. Anda anak-anak Allah, amin? Wedi. Wah, jadi anak Allah diajar ya. Jadi anak Allah, aku disesah ya. Iki, ya kan? Jadi anak-anak Allah kok gini, ya itu. Anda kalau, justru gini saudaraku, hati-hati ya. Ini orang tua, hati-hati. Memanjakan itu enggak baik. Tapi kasar, keras, KDRT apa itu? Kekerasan dalam rumah tangga juga enggak baik. Dua-duanya enggak baik. Ya. Saya harus bisa membedakan, mengajar, mendidik ini mendisiplin, ya, sifatnya mendisiplin. Kalau manusia ini kadang-kadang orang tua didik anak itu karena emosi. Wah, pegel, pelampiasan. Wah, ojo. Jangan. Tujuannya nanti kita lihat nanti. Tujuannya itu ada tujuan untuk mendidik. Bukan melampiaskan emosi. Kepegel, pelampiasan. Kasihan anak itu nanti. Tapi juga jangan memanjakan. Kalau Anda memanjakan, ayat bawahnya ini loh, saudaraku. Terus. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Kalau Anda menerima ganjaran, hukuman tadi itu, didikan tadi, itu Allah memperlakukannya sebagai anak. Anda tidak digebuki seperti maling. Ketangkep, copet, ketangkep, digebuki, tawuran, bukan. Anda diperlakukan sebagai anak. Jadi jangan salah, bukan karena Allah jahat. Loh, karena kamu anaknya kok. Ya toh, misalnya saya didik anak saya dari kecil. Oh enak ya, Joshua enggak nakal loh. Itu ya enggak langsung simsalabim lahir langsung gitu. Ya orang tua harus dididik. Dididik. Ya tapi sebagai anak gitu loh saudara ya. Ya kan? Bagaimana supaya dia ngerti ini salah, ini benar. Gitu, tujuannya gitu. Jadi kita mendidik anak itu supaya anak kita ngerti mana yang salah, mana yang benar. Bukan melampiaskan emosi. Nanti kita lihat. Ya toh seperti anak. Terus, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namanya anak pasti diajar sama ayahnya. Diajar loh ya, diajar. Bukan digebuk, dibuat semena-mena, tidak. Dididik oleh ayahnya. Saya enggak mungkin didik anaknya tetangga, benar enggak saudaraku ya? Wah anaknya orang lain, masa tak kebuki, masa tak pukulin, tak didik, enggak boleh. Masa anaknya Mas Heru, wah kalau selendiki, wah nangis lapor bapaknya, wah enggak bisa. Yang saya didik anak saya sendiri. Kalau Anda dididik Tuhan berarti Anda anaknya siapa? Kalau Tuhan didik Anda, ngajar Anda berarti Anda anaknya siapa? Anaknya Tuhan. Tapi hati-hati loh, di Alkitab juga ada, nanti lain kita bahas. Diajar iblis, itu doanya Paulus itu ada. Kalau yang ngajar iblis, bapak jangan makanya. Jangan sampai diajar sama iblis. No, nanti itu ayat ini ada di bawahnya. Itu kita ini dibungkus darah Yesus. Tidak ada kuasa yang sanggup menyentuh kita. Makanya nanti kita akan belajar juga, wah banyak yang kita pelajari. Kita jangan keluar dari kasih Tuhan, jangan keluar. Allah itu selalu mengasihi kita, selalu melingkupi kita, tapi Tuhan itu tidak pernah maksa. Jangan sampai kita keluar dari kasih karunia, sampai kita keluar dari rancangannya. Yang nanti ditemu sama iblis. Makanya di Alkitab ada perumpamaan domba yang hilang, tersesat. Bukan cuma hilang, salah jalan, tersesat. Itu dombanya gembala. Kok bisa tersesat? Karena cari jalan sendiri. Lah dicolek, ya sudah, dicolek sama penyamun, iblis. Makanya jangan sampai keluar dari kasih Tuhan. Ya, di mana terdapat anak tidak diajar oleh ayahnya. Ini kita belajar Tritunggal juga loh. Ini kan ayah ini menggambarkan Bapak di surga. Loh, enggak ada agama ngajar Allah itu Bapak. Tadi ada contoh Tuhan Yesus, itu anak yang datang ke dunia untuk memberi contoh. Loh, Bapak itu seperti lihat aku sama dengan lihat Bapak.
Ya, bagaimana hidup di dalam menghadapi tantangan sebagai manusia. Gitu, puji Tuhan. Jadi setiap anak pasti diajar oleh ayahnya. Coba katakan sama-sama saya, setiap anak pasti diajar oleh ayahnya. 1, 2, 3. Setiap anak pasti diajar oleh ayahnya. Ya, karena engkau anak-anaknya Allah, siapkan dirimu diajar oleh Allah. Lu, saya enggak nakut-nakuti lu. Oh, diajar oleh Allah, Pak. Lu bagus kelihatan. Ayat 8. Coba, bagus ini. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran. Orang kan enggak mau diajar. Bebas dari ganjaran. Aku pengen bebas, enggak mau aku diajar. Gak enak. Jadi Kristen kok gak enak. Dulu enggak jadi Kristen hidup bisa sebebas-bebasnya. Setelah jadi orang Kristen, anak Tuhan, pengikut Kristus, hidup seperti Kristus. Kan barang siapa di dalam dia wajib hidup sama seperti Yesus. Waduh, nuruti, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Wah, mana tahan gitu ya. Gak enak ikut Tuhan ini ya. Kok banyak tantangan, dulu bisa nipu, tipu sana, tipu sini. Dulu bisa enggak jujur, sekarang harus jujur. Waduh. Wah, kalau enggak nanti dididik sama Tuhan, diajar. Kepingin bebas. Ingat saya minggu lalu sudah jelasin. Orang itu justru kalau 2 minggu lalu saya. Kalau orang itu merasa bebas, merasa pengen berbuat apa saja bebas. Itu kebalikannya. Sebetulnya dia sedang terjerumus. Dia sedang diperbudak, sedang diperhamba oleh kebebasan yang dia pikir ini kebebasan saya. Saya bebas narkoba, saya bebas ngerokok, saya bebas free sex. Ketika engkau lakukan itu, engkau jadi hamba. Apa yang kau merasa itu bebas, yang kau lakukan dengan bebas. Oke, jikalau orang kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Tapi kamu bukanlah anak. Kalau Anda kepengen bebas dari ganjaran, aku enggak mau dididik Tuhan, aku gak gelem aku. Saya mau sampaikan ini, dari dulu mau ngomong lupa terus, mumpung ingat. Dengar baik-baik, saudara. Saudara selalu berpikir, saudara jangan berpikir mau atau enggak diproses Tuhan, aku enggak mau. Aku mau Tuhan, enggak ada masalah. Anda mau atau tidak mau, Anda tetap diproses sama Tuhan. Kalau Anda anak-anaknya loh ya, Anda suka atau tidak suka, mau, gelem ya. Kalau mau kan lebih enak kan, rela kan. Atau enggak mau, Anda nih tetap, kalau anaknya tetap diproses, dididik oleh Tuhan. Sekarang bukan masalah, dengar baik-baik. Bukan masalah Anda mau atau tidak, dengar baik-baik. Yang menjadi penting adalah Anda siap atau tidak. Beda. Nangkep enggak maksudnya ini? Ayo, tangkap baik. Jangan sampai iblis curi ini. Anda siap atau tidak untuk diproses. Loh, itu masalah. Siap atau enggak? Enggak masalah Anda mau, enggak mau. Itu urusan. Tambah sakit semua, enggak mau. Saya pernah nyoba renang dulu, saya pernah kasih ilustrasi ini. Saya di mana itu ya? Renang ada arus. Ini kan renangnya bukan kolam renang ya itu kayak tempat hiburan ya. Jadi semacam-macam cuma segini renang apa. Itu ada arus tuh, kentir ngikut itu enak. Yes. Tarik pakai bahan tiduran itu keliling gitu. Saya lupa di mana itu. Saya mencoba, tak ngelawan arus. Nyoba. Wah, pedot napas. Enggak kuat. Anda jangan berpikir bisa melawan Tuhan. Mungkin kayaknya masih bisa, 1, 2. Kan Tuhan masih kasih kesempatan. Loh, Tuhan tuh kasih kesempatan. 1 Petrus pasal 3, 2 Petrus 1 pasal 3. Saya ingat pasalnya 3 itu. Tuhan tuh masih 2 Petrus ini, masih kasih kesempatan. Coba lihat aja 2 Petrus pasal 3 ayat 9 enggak salah itu. Nanti balik ke sini ya. Saya cuma kepingin Anda itu siap untuk diproses Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9. Seingat saya, nanti lihat ayatnya sekitar itu. 2 Petrus, kok lemot? 9. Kok cuma tahu kunti? Tak cari di sini. Ya betul ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Tuhan itu sabar. Tuhan itu menghendaki supaya jangan ada yang binasa, makanya dia sabar. Dia beri kesempatan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Banyak orang anggap ini kelalaian, aduh Tuhan lalai.
Tuhan abai, wah, bisa bohongi Tuhan aku. Bisa main-main sama Tuhan, Galatia 6 ayat berapa itu. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, Galatia 6 dia, ayatnya saya lupa. Apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Saya ngomong begini ini, karena saya mengasihi Anda, Tuhan juga mengasihi Anda, dia berfirman ini, supaya Anda hati-hati dengan hidupmu. Menjaga hidupmu. Anda enggak masalah mau, enggak mau. Ini masalahnya siap atau tidak siap. Jangan sampai tiba-tiba didikan itu datang. Mas Heru waktu terjadi itu siap atau enggak waktu itu? Kaget enggak? Kaget. Makanya ini bicara akhir zaman. Ada ayat yang lain di Tesalonika. Waduh nanti saya ini kalau khotbah malah enggak pakai ayat buka itu bisa kemana-mana. Saya coba batasi. Itu tentang hari Tuhan, 1 Tesalonika 5 ya. Itu datang seperti pencuri. Ya kan? Orang kalau mau dicuri ya enggak ngerti saudaraku. Kalau tahu sudah buat persiapan gitu loh. Datang seperti pencuri, enggak ada yang tahu, enggak ada yang siap. Makanya disuruh berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jagalah. Supaya ketika hari Tuhan itu datang, kau siap. Gitu loh maksudnya. Makanya yang saya katakan ini kebenaran. Jangan masalah mau enggak mau, ini enggak masalah kemauan lagi, Anda suka enggak suka. Ini masalah kesiapan. Katakan aku siap, 1, 2, 3. Aku siap. Ayo katakan lagi, 1, 2, 3. Aku siap. Siap apa? Diproses Tuhan, 1, 2, 3. Loh, saudara mau enggak mau itu diproses loh. Aku enggak mau, tetap diproses. Lah buat apa daripada Anda, jangan Tuhan, jangan lu ngapain. Loh kamu itu anakku atau bukan? Tuhan tanya, kamu anakku bukan? Ya Bapak nyanyikan, ini aku anakmu. Loh siap tak ajar nih, aku bapakmu loh ya. Aku berhak ngajar kamu, aku enggak ngajar anaknya tetangga. Kamu anakku. Kita anak-anaknya Tuhan. Hanya Tuhan ngajar kita. Makanya saudara suka enggak suka, mau enggak mau, saudara tetap diproses. Jadi kita harus katakan, aku siap diproses Tuhan. 1, 2, 3, aku siap diproses Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain. Saudara, kalau masalahnya gini loh, kalau Anda tidak siap, alamat saudaraku. Ketika Anda tidak siap, tambah sakit semua saudaraku. Orang kalau sudah buat persiapan, itu kan lebih baik. Ya Tuhan, maksudnya persiapan tuh kapan aku celaka, bukan gitu loh, jangan salah loh ya. Ini bukan masalah celaka loh. Dididik itu enggak selalu masalah ngalami celaka, enggak. Ditegur, dididik mungkin lewat apa ya. Saya pernah, nah ini contoh ya, sombong. Wah, contoh, saya masih belum nikah, umur berapa itu? Pinter main musik, saya pinter semua. Maaf, bukan pinter, bisa semua lah. Kalau pinter kayak gimana, saya keyboard bisa, drum bisa, bass bisa. Dulu lagi senang-senangnya main drum. Ya, tapi saya belum ke gereja, ya. Saya masih abal-abal Kristennya. Tapi diajak waktu itu ada retreat. Saya masih SMA, lupa SMP kelas 3 mau libur mau naik kelas. Udah SMP kelas 2 udah main musik ya. Ya. Nah, singkat cerita diajak retreat banyak cewek cantik katanya. Wah, saya ikut karena cari cewek itu aja saudara. Wah, singkat cerita saya pengen nampang saudaraku ya, pengen main musik. Padahal saya bukan tim, saya itu bukan. Ya itu gereja saya, cuman saya enggak aktif, banyak ya gereja gede di Surabaya. Saya ikut, terus tak lihat yang main musik kok, ecek-ecek gitu aja kalah. Saya kan udah biasa ikut ini loh, lomba-lomba. Dulu kan sering ada lomba-lomba musik itu juga ada dari dulu. Saya ikut festival maaf. Ya, singkat cerita, main kok gitu. Ini contoh. Terus saya pengen ganti, terus saya deketi. Saya kan agak preman juga dulu. Nanti panitianya saya datangi, aku nanti main drum. Oh iya ya, takut. Nanti aku main drum. Oh iya ya, takut ya. Terus akhirnya ada acara main. Saya ini ya maaf ya kan, ternyata saya ini lagunya nggak ngerti ya. Sebenarnya gampang tinggal gitu. Lagu 3/4 kon kena. Saya ini kan biasa main, saya dulu rock latihannya. Udah metal. Lah saya 3/4 apa itu enggak ngikuti gitu. Pokoknya kalau enggak fusion apa gitu. Lah lagu 3 cek gitu. Saya itu enggak ngerti lagu apa iki. Nyanyi pikir saya tak sikat gitu aja. Pas main saudara. Enggak pas.
Saya baru ngerti setelah itu ternyata lagu ketukan 3/4 itu loh saudaraku. Malam, misalnya kalau lagu itu kan gampang, saya tuh waktu lagu apa, lagunya enggak ngerti juga. Gitu lah, pokoknya 3/4 gitu loh ya. Atau saya keliru, tak gebok kayak 4/4, gak pas, kacau saudaraku. Saya terus mau ngikutin pakai feeling, enggak tahu waktu itu kok bisa blank saya. Sebenarnya bisa mau ngikutin, cuman lagi ini apa lagu juga enggak ngerti. Ini lagu apa gitu. Kalau enggak pernah ke gereja enggak ngerti. Zaman itu itu maaf ya gereja Protestan ya. GKJW, saya tahu lagunya kan kayak gitu-gitu. Enggak tahu kok pasti 3/4. Ini apa ini? Memang ada lagu yang umum lah, persekutuan-persekutuan. Ini saya enggak seberapa ngerti. Wah, malu saudaraku, pikirnya mau nampang di cewek. Dilihat banyak orang, wah keliru semua. Terus yang mimpin pujian itu pendeta, itu ya kayak pendetanya. Oh gini, udah, suruh turun ya, malu di hadapan ratusan orang, saudaraku. Suruh turun ganti, saya mau malu wajah saya tuh. Sejak itu ampun Tuhan. Ini ketika puji Tuhan itu ngundang pendeta dari luar itu ya, hamba Tuhan Pentakosta karismatik itu pertama kali saya dibaptis Roh Kudus ya di situ ngalam itu. Terus di altar kalau siapa yang mau bertobat, saya maju duluan kan udah terlanjur malu. Minta ampun sama Tuhan, saya keras sombong. Enggak tahu dengar khotbahnya juga. Waduh sudah ya. Jadi dihancurkan kesombongan. Ini kan maksud saya ngasih contoh. Ini salah satu. Mendidik itu enggak selalu mencelakakan yang wah kayak misalnya yang ekstrim kan kayak Mas Heru dia. Itu enggak selalu begitu maksudnya. Saya waktu ngomong kayaknya takut semua, nanti kayaknya nunggu celaka. Bukan. Ya, mungkin ada hal-hal yang menyinggung sesuatu kayak kesombongan. Saya banyak, itu baru sekali hal-hal yang akhirnya aduh, ngapain sombong. Akhirnya sampai seperti itu. Ngapain sakit hati misalnya. Ngapain? Ya, ngapain itu nanti diproses terus, dibersihkan, ya. Kita kembali. Jadi Tuhan itu sabar. Itu bukan karena Tuhan abai, lalai, enggak ngurusin, enggak. Dia memberi kesempatan, balik lagi satu Ibrani 12 ayat 8-8 tadi. Tuhan memberi kesempatan, 1, 2, 3. Ayo, Tuhan memberi kesempatan, 1, 2, 3. Kepada siapa? Pada saya dan semuanya. Tuhan beri kesempatan. Oke. Tetapi jika kamu bebas ganjaran yang diderita setiap orang, kamu bukan anak, tapi anak-anak gampang. Nah ini bahasa Inggrisnya nggak enak nih ya, bastard ini ya, anak-anak yang kurang ajar, anak-anak yang bukan anak beneran. Ini di Indonesia dihaluskan ini ya bahasa terjemahannya nih. Kalau kamu nggak dididik, kamu nanti kurang ajar. Makanya tadi saya ngomong, kalau kita memanjakan anak juga salah. Anak kita jadi kurang ajar. Lihat anak-anak yang kurang ajar. Itu kecilnya selalu dimanja. Lihat aja. Coba, kalau anakmu kurang ajar, itu berarti dulu kamu manjain itu. Ya, kalau anakmu minder, itu kelihatan. Itu mesti suka kamu tindas. Suka kamu berikan terlalu keras. Jadi minder, takut, penakut. Tapi kalau anak kurang ajar, itu biasanya karena nggak pernah dididik. Amin, saudaraku. Ya, kita mau belajar dari Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mendidik karena mencintai kita. Ayat 9 ini luar biasa, lihat. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dari ayah kita ini beroleh ganjaran, didikan. Dan mereka kita hormati. Kita hormat kepada orang tua kita, ya harus. Bagaimanapun mereka orang tua kita. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Apa maksudnya, saudara? Kita harus lebih taat. Kalau kepada Bapak di dunia, orang tua di dunia, kita bisa hormat. Kalau apalagi Bapak di sorga, harus lebih gitu loh maksudnya. Menghormati dia. Kalau Anda dididik, berapa banyak orang Kristen ketika diproses Tuhan. Mingsu-mingsu, mesu-mesu, maki-maki Tuhan. Kalau begini wes gak Tuhan-Tuhanan, berapa banyak Anda berpikir seperti itu. Ini yang dimaksud. Tidak menghormati Tuhan. Jadi ketika kita sedang diproses Tuhan, dan Anda tidak bersyukur, dan Anda tidak menjalani itu dengan baik, Anda sedang tidak menghormati Tuhan. Ada contoh yang luar biasa di Alkitab, Daud, saudaraku. Daud itu luar biasa, berbuat dosa yang mengerikan sebenarnya. Dia
membunuh. Membunuh orang yang tidak bersalah. Membunuh seorang yang namanya Uria. Ini salah satu panglima tentaranya. Dia bunuh Uria karena senang dengan istrinya. Yang namanya Seba, cantik. Gara-gara apa? Daud. Jadi sudah membunuh orang, ngambil istrinya. Saya urut dari belakang langsung naik. Dan itu gara-gara apa? Daud jalan-jalan di atas sotoh rumahnya, ya di rumahnya kan tingkat ya, istana. Lagi jalan-jalan, nggak sengaja lihat ada orang mandi, Betseba mandi, nginceng mau ngadus. Ini dosanya macam-macam, udah bunuh, udah ngambil istrinya, sebelumnya ngintip, atau ini kalau sekarang maaf ya mungkin nonton film porno, lihat hal-hal yang nggak bener, gitu. Lihat, maaf saudaraku, dosa itu nggak langsung, maaf ya, mungkin langsung cerita membunuh. Daud itu nggak pernah berpikir untuk membunuh. Dia nabi, dia raja yang diurapi Tuhan, dia nabi juga. Loh, dia gara-gara jalan-jalan di atas sotoh rumah. Kalau saudara teliti baca ayat cerita itu, dia jalan-jalan di saat para raja-raja sedang perang. Zaman dulu raja-raja itu kayak punya kebiasaan perang untuk mengukur kekuatan gitu loh. Ya zaman dulu, jangan dibandingkan sekarang ya. Jadi untuk memperluas wilayah, untuk merebut wilayahnya kembali, Daud itu raja yang tidak pernah kalah perang. Ya, jadi Daud ini luar biasa diurapi Tuhan. Pada saat seharusnya Daud bekerja sebagai raja, raja itu pekerjaannya perang, melindungi wilayahnya waktu itu. Ayatnya ngomong begini, sewaktu biasa raja-raja pergi berperang, loh Daud itu ketinggalan di rumah, di istana. Yoab perang panglimanya, termasuk Uria ini, ikut perang semua. Daud ngapain di rumah gitu loh. Coba ini satu prinsip ini. Jangan sampai kita tidak melayani Tuhan, saudaraku. Ini penting. Ada peringatan begini. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya, ketika tuannya datang, dia sedang bekerja. Itu bicara kedatangan Tuhan. Anda sedang kerja buat Tuhan, apa? Selalu manis, biar sonder gaji, itu bahasa Belanda, nggak pakai gaji, selalu manis. Saya bersyukur di sini nggak ada yang digaji semua. Sesuai nyanyi lagu ini nggak masalah, memang biar sonder gaji, memang nggak ada, kita melayani, keluarkan duit sendiri, ya semua kita keluarkan sendiri untuk Tuhan. Ya toh? Coba bayangkan waktu Tuhan datang, Anda sedang melayani Tuhan, Anda sedang di gereja, Anda sedang berdoa, atau Anda sedang melakukan apapun tapi hati Anda sedang tertuju kepada Tuhan. Atau jangan sampai ketika Tuhan datang, Anda sedang dugem. Ketika Anda sedang mabuk lagi. Ketika Tuhan sedang datang, Anda dengan cabai-cabean, ya kemana? Wow, oh, ya saudaraku ya. Lah Daud, ketika waktunya seharusnya dia ada di dalam rumah Tuhan atau melayani Tuhan. Kalau kita waktunya harusnya ke gereja, lah kok malah enggak tahu dari kemana-mana. Dan ketika Daud tidak sedang di dalam ladang Tuhan, tidak di dalam area di mana dia melakukan kewajiban tugasnya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang raja, nabi, imam, masing-masing imam tempatnya di bait Allah. Nabi tempatnya di padang gurun, cari wangsit, menderita, pakai baju bulu onta, pakai baju bulu binatang. Makanan itu nanti kita belajar tentang nabi, tidak ada nabi kaya itu. Ya, kalau dipanggil jadi nabi itu memang dia harus hidup prihatin kalau bahasa sekarang. Untuk dapat mendengar suara Tuhan, dapat wahyu dari Tuhan. Tidak ada nabi berfoya-foya. Yohanes Pembaptis, cari nabi, Elia. Oh Elia itu tidak punya apa-apa, sampai tinggal di Sungai Kerit dihidupi janda miskin itu ya, janda Sarfat. Nanti bisa baca itu. Tempatnya masing-masing, raja boleh kaya, tapi tugasmu harus melindungi warga. Sudah jadi raja, kaya, lupa diri. Daud jalan-jalan di atas sotoh rumah. Kok ada kerucuk. Wah, ada orang mandi. Langsung Daud lihat, siapa ini ya? Wah, halah kok wahyu. Udah mulai sret. Panah api si jajeng kena deh, sudah mikir macam-macam. Makanya dosa itu hati-hati.
Dimulai dari yang kecil dulu. Dosa itu tidak langsung Daud bunuh, oh tidak. Ketika Daud ketika Daud nganggur, nah ini penting saudaraku. Jadi anak Tuhan tidak boleh nganggur, amin. Ya, ada firman Tuhan ngomong, jangan kendor. Apa itu? Jangan lelah, oh itu lagunya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya. Janganlah kerajinanmu kendor. Loh, ada ayatnya kan itu. Kalau saya buka panjang nanti banyak. Janganlah kerajinanmu kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Ngapain? Kobong toh, gosong. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Loh ini firman Tuhan. Loh. Melayani Tuhan tidak harus khotbah di mimbar. Melayani Tuhan tidak harus main musik. Melayani Tuhan itu dimanapun saja, saudaraku. Amin. Di tempat kerja Anda bisa nggak melayani Tuhan? Ya toh? Di jalan, Anda kerja di jalan, bisa nggak melayani Tuhan juga? Banyak. Yesus ngomong, kamu ngasih minum orang sama saja orang miskin, sama saja ngasih minum aku. Nolong orang, karena jadi wakilnya Tuhan Yesus di dunia. Di rumah tangga, ngomong anak, bisa nggak melayani Tuhan? Loh, kalau Anda ngomong anak dengan baik, benar. Loh, anak ini kalau besar bisa jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Loh, ini termasuk melayani Tuhan enggak, saudaraku? Loh, kalau ngomong anak, oh tak racun, gak turu-turu, plok, dimakan. Wah, dicaci, gede nih jadi brengsek gimana, saudaraku? Kan repot. Dimanja juga salah, nggak boleh kan, jadi kurang ajar. Makanya semua aspek hidup kita, semua yang kita kerjakan, kita bisa melayani Tuhan. Amin. Daud ketika tidak sedang melakukan tugasnya, tidak sedang melayani sebagai seorang raja, kewajibannya melayani Tuhan. Jalan-jalan. Bukan berarti jalan-jalan tidak boleh, boleh. Tapi tetap harus tahu waktunya. Benar enggak, saudaraku? Dikatakan ketika saat raja-raja biasa pergi berperang. Lu raja-raja kumpul lu, rajamu mana Daud? Digulai raja tetangga sebelah. Oh, lagi nyantai di rumah, oh kan nyantai-nyantai, telon. Jalan-jalan di atas sotoh rumah. Lalu ada wanita mandi. Akhirnya, pikirannya tanya, siapa itu? Istrinya Uria. Loh, sudah punya suami. Wah, terus tapi enggak langsung. Daud gelisah, enggak bisa tidur. Gelisah sana sini. Waduh, terbayang-bayang. Yang mandi tadi cantik banget ya. Lihat aku. Ini loh, dosa itu mulainya dari situ. Loh, sebenarnya kan makanya Yesus sudah memperingatkan. Kamu berkata jangan berzina. Yesus ngomong. Tapi aku berkata kepadamu. Orang berpikir kan kalau udah berzina baru berdosa. Yesus ngomong enggak. Saat kamu memandang wanita dan kamu menginginkannya, kamu sudah berzina dalam hatimu. Oh, Daud sudah gelisah. Bener akhirnya enggak tahan dia. Ini harus akhirnya terjadilah dipanggil. Langsung enggak tahu hubungan hubungan gelap. Enggak tahu hubungan gelap itu karena di tempat gelap atau terang. Ini sembunyi-sembunyi. Wah, akhirnya Halim, takut Daud. Halim ya apa ini? Terus akhirnya suaminya suruh pulang. Masih ngerancang, jangan salah, enggak langsung bunuh loh Daud itu. Suruh pulang. Terus waktu pulang, maksudnya lagi perang kan, suruh cuti. Dia ngasih surat ke Yoab, panglima utamanya, suruh pulang. Sampai di rumah, kamu ada apa raja, kamu cuti dulu ya, kamu pulang. Ternyata enggak mau pulang, enggak. Teman-temanku sedang berperang. Aku enggak bisa pulang ke rumah tidur dengan istriku menikmati, enggak, aku pokoknya prihatin gitu. Kaget Daud, gak gelem muli. Apa nanti nih hamil ketahuan. Bingung dia, saudaraku. Ya bener, enggak mau pulang. Akhirnya dia punya, bingung, kepepet, udah ini harus dibunuh ini, apa bunuhnya. Langsung dia kirim surat ke Yoab. Nanti kalau perang, suruh di depan, kamu tinggal sendirian, nanti lah mati. Oh kaget, Yoab loh, namanya raja, ya kayak Eliezer ini lagi, Sambo. Disuruh sama jenderal nembak. Ini Yoab suruh gitu, saudaraku. Ya enggak tahu lah, ini kalau salah ya salah, memang sudah gimana, ya seharus, tapi Jituan Eliezer ngomong ya siap menerima, dia sudah salah gitu ya. Memang minta diringankan seperti itulah. Itu kan jadi hakim ya pusing juga. Makanya hakim yang adil itu hanya Tuhan. Amin. Singkat cerita jawab waktu perang beneran Uria tugas lagi tinggal mati. Itu harus diambil istrinya ya. Pikirnya nggak ada yang tahu. Ya kayak Sambuan CCTV mati semua.
Nggak ada yang tahu, tapi Tuhan itu pasti tahu. Ya kan? Akhirnya apalagi tiba-tiba Nabi Nathan datang. Wah, ini Nabi muncul. Kan ada imam nggak ngerti, imam di bait Allah aja tugasnya. Ya. Nabi Nathan datang, seret. Tapi tidak langsung negor ya, rojo, kok ngamuk digebuk kamu mati. Punya hikmat. Ada kejadian di negaramu. Ada apa? Ada ketidakadilan. Siapa yang kurang ajar? Ada 2 orang ya, yang satu kaya, yang satu miskin. Satu dombanya banyak, yang satu cuma 1 domba, itu aja tidur sama dombanya, pokoknya benar-benar sayang sama dombanya. Terus yang kaya ini kedatangan tamu, terus ambil dombanya tetangganya cuma 1 ini. Kurang ajar, di negara ini ada yang kurang ajar, siapa? Kamu. Kaget, kok bisa loh, Daud itu istrinya banyak loh zaman dulu, raja kok. Ini cuma 1 istrinya Uria, diambil, wah langsung Daud ngoyak bajunya ini loh, saudaraku, bertobat itu. Dia ngoyak bajunya, dididik, ditegur. Daud anaknya Tuhan bukan? Loh, Alkitab bahkan ngomong dia ini tipologinya Mesias, anakku engkau. Ndablek enggak berbuat seperti ini? Ndablek. Tuhan masih sayang enggak dengan Daud? Masih. Kalau sayang dibiarin enggak Daud? Enggak. Didikan harus dijalankan. Barang siapa yang kukasih, kutegur. Dan kuajar. Ditegur. Daud ditegur mau enggak? Nanti baca sendiri ya. Dia koyakkan bajunya. Aku telah berdosa. Lah harusnya begitu. Jangan sampai dididik Tuhan, kurang ajar kamu. Nabi Nathan yang dipakai negur, diparang, sudah alamat Daud. Tapi Daud enggak gitu. Luar biasa Daud, dia koyakkan bajunya. Aku telah berdosa, bertobat. Terus akhirnya karena kok dosa ada hukuman itu siapa ya, banyak itu. Salah satunya anaknya nanti mati. Anaknya mati. Anaknya yang selingkuh dengan Betseba, mati. Tapi apakah terus Daud diokrek-okrek sama Tuhan, dihukum, kamu memang penjina, kamu pembunuh? Oh enggak. Dari Betseba, kemudian akhirnya dikawin dengan resmi, ya sudah, ya apa. Akhirnya lahirlah yang namanya Salomo ini, saudaraku. Masih ada kesempatan. Sudah jangan berpikir, wah aku udah ditegur, tadi jangan putus asa, jangan jadi lemah ketika dididik Tuhan. Aduh. Jangan putus asa, jangan menyerah. Didikan Tuhan itu untuk kebaikan kita. Ayat 10, lihat. Ini saudaraku. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ini orang tua di dunia yang kita hormati tadi. Tetapi dia menghajar Dia kita ini Bapa di sorga. untuk kebaikan kita. Menghajar kita untuk Kebaikan kita. kebaikan kita. Jadi kalau Tuhan memproses kita, itu untuk apa? Untuk kebaikan saudara dan saya. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. beroleh bagian dalam Kekudusannya. maksudnya apa ini? Ada firman Tuhan ngomong, kuduslah kamu karena aku kudus. Supaya Anda hidup suci. Kadang-kadang proses penderitaan itu diizinkan Tuhan, enggak enak itu terjadi, supaya Anda hidup suci. Jangan hanya protes saja, Tuhan kenapa aku menderita seperti ini, kenapa aku diproses seperti ini, kenapa aku ngalamin, supaya kamu hidup suci. Supaya kamu enggak sombong, supaya kamu lemah, lembut, dan rendah hati, perlu diproses dengan Tuhan. Oh Daud itu, sudah tahu, itu panjang ceritanya lagi. Kan ada hukuman dari Tuhan bahwa nanti kerajaanmu pedang akan ada pedang dalam kerajaanmu senantiasa. Anakmu nanti akan berontak, benar anaknya nanti yang namanya siapa itu? Absalom berontak. Mau perang saudara dengan anaknya, tapi Daud ini loh kalau orang sudah dilembutkan Tuhan, dia milih ngalah, dia tinggalkan, diserahkan sama Absalom. Enggak mau perang sama anaknya. Tapi Tuhan itu tetap bela, karena Absalom ini anak brengsek, anak nakal, kurang ajar, enggak takut Tuhan. Tuhan pulihkan kerajaan Daud, tapi Daud enggak ikut perang, dia diam aja. Dia rela enggak jadi raja. Ini loh saudara, diproses rendah hati. Tapi Tuhan, makanya dia tulis Mazmur. Dari mana datangnya peninggian itu? Itu bahasa Inggrisnya promotion. Dari mana promosi itu, peninggian itu? Datangnya dari Tuhan. Daud ngalami. Dia sudah tidak mau jadi raja, aku banyak dosa, banyak salah. Ini orang yang mengerti, tahu diri. Saudara. Tapi Tuhan angkat.
Tuhan gulingkan Absalom dengan caranya, Tuhan ngajak, Tuhan orang datang ngangkat Daud lagi. Lihat, Anda tidak perlu ngangkat diri Anda tidak perlu promosikan diri Anda. Peninggian itu datang dari Tuhan. Amin. Kemuliaan itu datang dari Tuhan. Tapi ingat, setelah Anda diproses Tuhan, setelah Anda direndahkan Tuhan, barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Coba terakhir ayat 11, nanti kita berdoa setelah ini. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Pada waktu ganjaran itu terjadi, tidak mendatangkan sukacita. Nggak enak. Makanya ya harus diakui, nggak enak ditegur, dididik. Waduh, malu mungkin. Ya Daud malu ditegur gitu. Saya mengalami malu waktu tadi cerita main drum keliru. Waduh, padahal gampang banget sebetulnya. Saya biasa main yang sulit gitu, nggak tahu saya kayak blank gitu. Tapi itu justru ya enggak boleh sombong. Ini contoh sederhana, itu masih SMP ya, kelas 3 mau naik kelas 1 masih. Sejak itu saya belajar untuk ya terus proses. Ya toh. Pada waktu dididik tidak mendatangkan sukacita. Tetapi duka cita sedih biasa. Aduh, gak enak rasanya. Malu mungkin, mungkin banyak proses lah. Ya, saya sebutkan satu-satu. Gak enak waktu itu dialami. Seperti tadi contohnya kan ayat 3 tadi Tuhan Yesus kan. Nggak enak kan? Ya tuh ngalami penderitaan di kayu salib, nggak enak. Tetapi kemudian, nah ini masalahnya. Ia menghasilkan buah kebenaran. Iya, ini didikan itu loh maksudnya. Ganjaran dari Tuhan tadi. Sebagai bapak kepada anaknya yang menghajar, mendidik anaknya supaya beroleh bagian dalam kekudusannya. Aku kudus, kamu juga harus kudus. Kalau aku kudus dari sononya, kalau kamu harus diproses supaya jadi kudus. Seperti emas, seperti perak, dimurnikan dalam api, baru kamu kudus. Dibakar dalam api penderitaan. Amin, saudaraku. Ini maksudnya Tuhan. Terus, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Akhirnya damai sejahtera. Itu bedanya, saudaraku. Jadi dari Tuhan itu selalu membawa damai sejahtera ketika Anda dilatih, dididik. Ya ada puji Tuhan gitu ya, bersyukur aku ngalami ini. Ya, awal-awal Mas Heru, saya enggak tahu, saya harap sampai hari ini masih seperti itu. Awal-awal sadar siuman dari remuk redam, saya bersyukur gitu. Saya jadi sayang sama istri. Sampai hari ini harus tetap sayang sama istri, sama anak-anak, ya toh, bisa ngantar sekolah, karena enggak kerja ke Surabaya lagi kan. Itu saya ingat kesaksiannya, tak rekam loh Mas Heru. Ya walaupun kalau kerja Surabaya gajinya besar, di sini ya apa adanya, tapi saya bersyukur. Ya apa Mas Heru? Kecut. Loh, tapi kalau ini dari Tuhan, kemudian akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Terakhir saya tutup, ini contoh yang gampang aja. Saudara pernah patah hati? Yang baca ini tadi pernah patah hati? Wah, kamu jawab dia. Mumpung keluar kamar mandi. Ketawa cuma. Saya pernah. Duh, ada istri, ya pernah kan? Kalau dia enggak pernah pacaran, enggak pernah patah hati, jadi enggak ngerti. Enak, enggak usah pacaran. Loh, Anda kalau pernah pacaran berarti siap patah hati. Loh, benar loh, saudaraku. Nah, enggak mau patah hati, Kevas sudah punya pacar belum? Jangan dulu, Vas ya. Kalau kamu punya pacar harus siap. Oh, kok menteli saya? Nangis. Gak duwe pacar ya sedih, ya Pak ya. Duwe pacar ya sedih, siap diselingkuhi, siap putus. Anak saya kan ya terus terang baru putus kan kapan itu juga. Saya nggak mau dulu deh gitu loh. Trauma enggak, cuma nggak mau buru-buru. Dapat pelajaran, lo enak kan. Nanti daripada nanti kalau sudah waktunya lo enak. Dulu tak omongi, ya nggak mau ya apa karena tapi saya nggak ngelarang sih namanya anak muda. Saya sadar lah deket sama siapa ya namanya tertarik normal daripada nggak normal. Tapi ya harus siap-siap. Dia belajar loh resikonya gitu kan. Halo, yang pernah patah hati? Ya kan? Saya dulu ya sempat nangis, saudaraku. Ini enggak terima istri saya. Oh, kon enggak tahu rasane kamu. Saya nangis patah hati. Aduh, semalam aja. Kenapa kok saya putus itu? Alah, saudara, enggak pernah apa mungkin saya aja ya. Enggak tahu. Yang enggak pernah pacaran ya enggak ngerasain. Yang istri saya langsung nikah dengan saya enggak ngerti rasanya. Ini pernah ngerasakan.
Ya ada yang dalam, ada yang enggak, ada yang sampai 3 minggu saya enggak bisa lupa, ada yang ngerasain gitu, saudaraku. Kan enggak enak kan waktu itu misalnya, ini prosesnya. Tapi sekarang bersyukur, putus dulu enggak jadi. Karena sekarang saya dapat yang terbaik. Wah, saya kalau disuruh ngulang, kalau seandainya hidup bisa ngulangi lagi, saudaraku. Saya enggak mau pacaran sama siapapun. Wah, saya hanya mau dengan istri saya aja. Wah, the best is the best. Wah, ada enggak the best is the best? Wis saya ada lawan, bener kok. Dulu ngerasakan, waduh maaf saya enggak sebut ya, pernah bunuh diri, saya pernah nolong orang minum bodrek berapa itu karena putus hati, putus cinta, bunuh diri, wah mau mati, ada rasa sampai gitu, cewek itu. Saya jarang lihat cowok putus cinta, ya paling nangis gitu, golek meneh, saya terus baru, kurang ajar kamu mutus saya, aku cari lagi, cari lagi. Tapi enggak tahu kalau cewek kok, langsung minum bodrek sayang, begon sayang gitu. Untung selamat saudaraku ya. Loh sekarang, wah anaknya banyak. Dia tahu, anaknya banyak, udah kawin. Loh ya apa? Loh, dulu aja mau minum baygon, ya apa gitu loh. Nggak usah, kecil hati lah. Kalau ada proses yang terjadi. Kalau itu dari Tuhan, akan membawa kedamaian. Gampangannya contoh, ya tadi kayak putus cinta. Tuh awal-awalnya nggak enak. Akhirnya, wow. Dapat yang terbaik, best itu best itu ya, luar biasa, damai. Untung nggak si dombe iko, untung nggak iko. Saya pacarnya banyak. Ada yang pernah 2 kali itu hampir gitu ya, saudara. Jadi beneran, untung enggak karena wah nggak ketemu dia nanti saya gitu. Puji Tuhan. Ya jadi apapun yang sedang kau hadapi, ya Tuhan selalu berikan yang terbaik. Amin. Ya katakan siap diproses Tuhan. 1, 2, 3, siap diproses Tuhan. Ya, saudara mau enggak mau, suka enggak suka, harus mempersiapkan diri. Dan pasti membawa kebaikan. Yang terakhir ya, 12 ini kebaikan. Ayo. Ayo, sing durung duwe pacar lho. Oh, enggak. Doakan ya, Septi segera mendapat best is the best. Ya, ya puji Tuhan. Oke. Kita akan, enggak sudah, ternyata bukan. Sudah cukup sampai sana tadi Mbak Septi, betul. Sudah cukup.